Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Saya harap teman-teman yang hadir di acara pagi hari ini dapat dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Sebesanya, moderator webinar Easy Way to Manage Your People. Pada pagi hari ini, kita langsung aja menyapa Kak Achanjala Fitri Diva nih, yang sudah hadir di Zoom ini. Selamat pagi Kak Diva. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kabar baik, Kak. Puji Tuhan. Nah, oke nih. Kira-kira mau nyapa para peserta atau mau langsung penyampaian materi aja? Mungkin nyapa dulu kali ya. Halo semuanya, sehat-sehat ya? Sehat nih, Kak. Oke. Oke. Gimana nih, Kak, moderator? Ya, kalau Kakak udah siap, bisa langsung aja share screen dan sharing materi. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya. Sebentar. Oke, pastinya udah kelihatan ya di layar teman-teman. Langsung aja ya, aku mulai. Bentar. Oke, ini sepertinya aku nggak bisa nge-share screen yang gede ya teman-teman, jadi gini aja. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku, Arsanjala Vita Kristi dari Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi. Nah, pagi ini aku mau cerita ke teman-teman nih tentang managing people. Gimana sih caranya kita tuh sebagai seorang pemimpin ya, dalam posisinya di sini kita sebagai top leaders itu memanage orang-orang yang ada di bawah kita gitu, yang akan membantu kita untuk istilahnya membesarkan nama perusahaan. Nah, langsung aja ya. Oke, teman-teman pernah dengar nggak sih, Google itu pernah dinominasikan sebagai salah satu the best place to work. Bahkan Google ini menjadi juara nomor 1 loh teman-teman. Pastinya teman-teman pernah dengar kan, pernah juga sekilas lihat videonya di TikTok atau di Twitter gitu ya, kantor Google tuh seasik apa, kayak ada perosotannya, ada bean bag-nya, dan lain-lain. Nah, ini ada sebuah survei yang yang dilakukan oleh majalah Fortune untuk memilih perusahaan terbaik untuk dipilih untuk dijadikan tempat kerja gitu. Nah, Google ini orang-orangnya ketika ditanya, "Apa sih yang bikin kalian senang bekerja di Google?" Ternyata ternyata, mereka tuh jawabnya simpel banget, teman-teman. Mereka jawabnya, di Google itu kantinnya tuh enak banget dan itu gratis gitu, jadi mereka bisa ngambil. Sesimpel makanan aja mereka langsung jatuh cinta gitu sama kantor Google ini. Terus selain itu fasilitas di dalamnya juga emang mendukung untuk, bekerja gitu. Terus waktu ditanya ke bos besarnya Google, "Kenapa sih kamu membuat kantor tuh senyaman ini?" Gitu. Ternyata, bos besarnya Google tuh sadar bahwa tekanan bekerja di Google itu sangat besar gitu. Nah, makanya mereka tuh mau seimbangin tekanan tersebut dengan hal-hal yang menyenangkan si karyawannya, supaya karyawannya itu betah dan nggak diambil sama pesaing mereka, gitu. Ini simpel banget ya, cuman sekedar makanan doang loh, ternyata orang-orang tuh bisa nyaman gitu. Oke, mungkin, teman-teman sering nggak sih dengar kayak, "Aku tuh harus mengutamakan kepuasan karyawanku atau customer-ku dulu ya," gitu. Nah, banyak entitas atau perusahaan itu yang lebih, berorientasi pada kepuasan pelanggan gitu. Jadi yang utamanya ya tentunya ya namanya pekerjaan, pastinya mencari untung gitu. Nah, perusahaan ini pasti juga kayak pengen memuaskan pelanggannya dulu, baru memuaskan, employee-nya. Padahal sebenarnya, yang benar itu adalah si employee ini harus puas dulu, harus semangat kerja dulu, baru deh, dia bisa tulus gitu melayani karyawannya. Karena ya kalau misalnya di dalam lingkungan pekerjaan aja
si karyawannya udah bad mood dan lain sebagainya, pasti akan kebawa ke cara dia nge-treat pelanggan gitu. Nah, ini tuh dibuktikan loh sama sebuah penelitian oleh Dana Jones pada tahun 1996 yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara customer satisfaction dengan employee satisfaction. Artinya tingkat kepuasan karyawan Anda berbanding lurus dengan tingkat kepuasan pelanggan yang kalian miliki. Semakin puas karyawan kalian, maka semakin tinggi juga nih kepuasan pelanggan kalian dan sebagainya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke mengenai corporate culture ya. Kalian pasti pernah dengar nggak sih kayak kalau sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu pasti punya values. Values itulah yang menggambarkan sebuah corporate culture ini gitu, kebiasaan perusahaan ini. Nah, biasanya corporate culture ini ditegaskan oleh sebuah frasa gitu. Misalnya kayak Toyota itu punya values IBM Way atau Google Culture dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh frasa-frasa yang istilahnya cuman pendek tapi tuh menggambarkan corporate culture gitu. Nah, corporate culture ini merupakan elemen keunggulan kompetitif yang akan membawa perusahaan untuk maju gitu. Dan biasanya perusahaan ini tuh tidak mudah untuk membangun budaya kerja atau corporate culture gitu, karena ya sebuah perusahaan pasti karyawannya banyak banget, apalagi kalau udah perusahaan yang gede kan sampai bawah, sampai OB dan lain sebagainya, itu tuh harus tetap mengutamakan corporate culture. Nah, ini nih yang tidak mudah bagi perusahaan gitu. Nah, gimana sih caranya supaya corporate culture itu bisa melekat ke jiwa karyawan, terutama kalau misalnya karyawannya itu harus menjalani transformasi budaya perusahaan. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah komitmen dan konsistensi antara tekad dan tindakan dari para top leaders. Nah, jadi top leaders ini berperan banget nih dalam hal corporate culture ini. Si top leaders ini harus tahu dulu sebenarnya budaya apa sih yang pengen aku bawa ke perusahaan gitu, budaya apa yang pengen aku tekankan ke karyawanku dan yang akhirnya akan aku jual ke masyarakat. Nah, top leaders inilah yang harus istilahnya bertekad dan membentuk budayanya seperti apa gitu. Nah, terus baru top leaders ini yang kedua melakukan transformasi menyeluruh pada sistem kerja dan kebijakan pengelolaan karyawan. Kalau dari top leaders-nya sudah yakin bahwa corporate culture-nya itu sudah matang, barulah dia pelan-pelan melakukan transformasi yang menyeluruh. Jadi nggak cuma pada manajernya doang, tapi juga pada members-nya dari si manajer itu, lalu juga komponen-komponen terkecil kayak OB dan lain sebagainya itu juga harus ikut merasakan transformasi ini. Supaya ya ketika orang luar datang ke kantor kamu, vibes corporate culture-nya itu bisa dirasakan oleh orang yang nggak kerja di situ, gitu. Terus yang terakhir nih, ini simple banget dan kelihatannya receh tapi penting. Itu harus mengimplementasikan kebijakan dengan tekun, konsisten, dan tegas. Jadi top leaders dan manajer tentunya itu harus tegas gitu dalam menekankan pentingnya corporate culture. Cuman sesingkat bekerja dengan senyum, bekerja dengan hati yang gembira, itu tuh bisa membawa suasana kantor tuh jadi lebih senang, lebih positif, yang akhirnya nanti tuh hal-hal yang kamu hasilkan juga akan positif gitu. Nah, ini dia nih, gimana sih caranya ketika corporate culture itu berbenturan dengan keadaan gitu. Misalnya di tahun 2021 tiba-tiba ada pandemi, 2020 ya, ada pandemi. Nah, kalian udah nyaman nih dengan corporate culture yang sebelumnya, misalnya kayak bekerja kumpul-kumpul, sedangkan kan pas pandemi itu nggak boleh ya, kalian harus monitoring dari rumah, harus mobile dari rumah. Nah, ada yang namanya learning organization. Learning organization ini artinya kamu itu mengubah budaya yang udah kamu punya dengan cepat gitu. Jadi kamu belajar membaca keadaan supaya budaya yang kamu punya itu
entah harus diganti atau bisa bertahan di situasi yang baru. Nah, gimana sih caranya membangun learning organization yang kuat dalam diri manajer? Jadi yang pertama, manajer itu harus membangun iklim dialog dan knowledge sharing yang kuat gitu. Jadi manajer bisa dialog nih sama members-nya. Kira-kira di situasi kayak gini kamu pengennya kita ngapain sih kayak gitu. Terus di situasi kayak gini kamu maunya aku memberikan apa ke kamu dan kamu memberikan apa ke aku. Jadinya kita sama-sama tahu nih apa sih yang harus dilakukan dan budaya apa yang harus diubah ketika ada ancaman gitu. Nah, setelah ada dialog itu akhirnya kan terbentuk ya poin-poin baru gitu. Nah, poin-poin baru ini akhirnya menciptakan mekanisme atau infrastruktur baru yang akhirnya membantu pekerjaan kalian. Contohnya, kalau misalnya pandemi kemarin, orang-orang pada bingung kan, aduh aku udah kebiasaan dengan work culture aku yang kerja di kantor, semuanya udah difasilitasin kantor, makan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ada pandemi, setelah dialog, akhirnya ditemukan, oh si karyawan ini butuh laptop buat di rumah, buat mobile di rumah. Terus karyawan juga butuh disupport dari segi sembako dan lain sebagainya karena kekurangan biaya atau penurunan pendapatan gitu. Nah, jadi si kantor inilah akhirnya menciptakan mekanisme baru atau infrastruktur baru. Misalnya sistem kerjanya kita buat jadi di Zoom ya, terus nanti aku kirimin vitaminnya, atau ketika sudah kembali back to work, aku akan jemput satu-satu supaya mengurangi kontak kalian dengan orang gitu. Nah, ini ada sebuah quotes cantik nih. To win the marketplace, you must first win the workplace. Jadi, kalau kalian mau menguasai pasar, kalian tuh harus menguatkan dulu orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi, supaya orang-orangnya tuh merasa terikat, merasa ada rasa memiliki, dan juga nantinya orang-orang itu kayak ada rasa yang menggebu-gebu pengen gedein perusahaan kalian. Karena istilahnya mereka rasanya udah sayang gitu sama perusahaan kalian, udah nyaman, dan ya karena itu mereka jadi ada rasa pengen balas budi nih untuk membantu perusahaan atau entitas itu untuk membesarkan nama di marketplace gitu. Oke, so sekian dari aku tentang materi hari ini. Singkat ya, sangat singkat, tapi mungkin kalian bisa ambil intisarinya untuk di organisasi atau di kantor gitu. Karena ya managing people itu dalam hal personal itu lebih sulit daripada memanage strategi menurutku. Karena ya strategi kan kalian berdasarkan data, terus kalian juga tinggal menggunakan ilmu kalian gitu. Tapi kalau managing people, kalian tuh harus dealing with personality orang yang beda-beda gitu. Kalian harus membuat orang nyaman, padahal jumlah orang itu nggak banyak gitu. Kalian harus bisa dealing with personality orang yang ada yang marah-marah, ada yang emang sabar, ada yang baperan gitu teman-teman. Sekian dari aku. Mungkin kalau ada yang pengen bertanya atau yang belum jelas boleh disampaikan ke aku. Terima kasih. Nah, keren banget nih, walaupun singkat tapi tetap padat ya materinya. Nah, teman-teman dari peserta, sebelum kita mengakhiri acara, boleh banget kita memulai sesi tanya jawabnya. Ya, boleh kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung raise hand atau unmute aja. Selamat pagi Kak Diva, aku mau nanya. Oke, Sebenarnya pertanyaan aku singkat sih, aku mau nikah. Aku mau tanya soal kira-kira menurut kakak tuh gimana sih cara ngerubah behavior atau kayak budaya dari sebuah perusahaan agar sesuai dengan perkembangan zaman yang tentunya kan bakalan terus berubah-ubah. Nah, kira-kira gimana cara paling efektif menurut Kak Diva? Makasih. Oke, terima kasih Kak Monica. Ini langsung aku jawab atau kumpulin pertanyaan dulu nih Kak? Boleh nih kalau langsung kumpulin pertanyaannya. Gimana? Tadi Kak Andin Hana raise hand. Boleh langsung unmute aja. Halo, perkenalkan nama aku Andin Hana Putri. Aku mau nanya ke Kak Diva, gimana sih ningkatin leadership agility bagi milenial yang bekerja di perusahaan yang kondisinya kurang bagus. Sedangkan ketika milenial ini tuh pengen mengembangkan kreativitas, namun terbentur dengan aturan dan biaya.
Kasih. Nah, oke Kak, ada 2 pertanyaan ya jadinya. Bisa langsung Kak Diva jawab aja. Oke. Wah, ini pertanyaannya serem-serem ya, Kak. Sesimpel itu materinya, tapi ternyata pertanyaannya kritis-kritis banget nih. Aku jadi harus berpikir dulu gitu. Oke, mungkin yang pertama ya, bagaimana cara merubah tadi behavior perusahaan ya supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaan yang dari Kak Monica tadi. Kalau menurut aku harus ada perubahan cara kerja yang revolusioner gitu, yang meningkatkan, yang maksud aku yang melibatkan kolaborasi lintas generasi. Kan kalau misalnya di perusahaan itu biasanya top leaders-nya itu yang udah tua-tua gitu kan, sedangkan anak-anaknya mungkin bisa ada anak internship atau anak yang baru masuk itu muda-muda. Nah, si top leaders dengan yang masih muda ini harus berkolaborasi gitu, saling bertukar ide, dan nantinya akan ditemukan ide baru, ide yang fresh, yang pastinya lebih sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah, akhirnya si top leaders ini akan berjalan seiringan dengan si anak yang baru datang tadi gitu. Akhirnya muncul ide-ide baru yang bisa membawa perusahaan tuh ke behavior yang baru gitu. Karena biasanya di sebuah kantor itu, top leaders itu sangat amat istilahnya kayak menjaga jarak gitu loh dengan muda-mudanya. Akhirnya kantor tersebut akan ketinggalan zaman. Padahal orang-orang muda tersebut tuh justru lebih kreatif karena ya mereka lebih terbuka sama dunia luar gitu. Jadi gimana sih caranya, singkatnya ya, gimana caranya sebuah perusahaan itu mengubah behavior agar sesuai dengan perkembangan zaman, ya kolaborasi sih antara yang tua dengan yang muda, lalu setelah itu bisa diseriusin oleh HR-nya, jadi HR-nya itu udah dapat nih kolaborasinya, hasilnya kayak gini. Nah, HR-nya ini akhirnya istilahnya ngeblasting hasil kolaborasinya itu menekankan ke seluruh karyawannya, begitu Kak Monica. Oke. Oke, lanjut ya. Aku jawab pertanyaannya Kak Andin tadi tentang agility kan ya. Menurut aku konsep agility itu berbeda antar generasi. Lagi-lagi ini hubungan antar generasi lagi ya. Jadi HR itu harus memberikan konsep agility yang berbeda-beda gitu kepada teman-teman milenial dan juga kepada yang lebih tua. Jadi ya keduanya itu pasti punya agility yang berbeda-beda. Jadi HR sebagai orang HR itu kita harus tahu, oh agility-nya si tua tuh segini, si muda tuh segini gitu. Jadi nggak bisa di-compare dengan hal yang sama. Nah, kadang yang tua itu harus mengikuti yang muda. Karena ya itu tadi, untuk menyelamatkan perusahaan supaya lebih sustain gitu, kita tuh harus belajar hal-hal yang baru. Nah, dalam artian yang tua ini harus belajar dengan yang muda gitu. Dan tadi kan ngomongin tentang terbentur dengan aturan dan biaya ya. Nah, kalau hal ini ya berarti kalau dari menurut aku ya, urusan biaya dan aturan justru yang benar adalah HR-nya itu belajar. Sebenarnya si yang muda ini agility-nya sejauh mana sih? Kalau ternyata memang lebih baik, ya kenapa harus terikat dengan yang tua? Begitu, Kak Andin. Semoga menjawab. Oke, aku kembalikan ke moderator. Nah, makasih nih Kak Diva, jawabannya sangat-sangat insightful dan semoga bisa kita terapkan ya nanti. Nah, karena udah di penghujung acara, saatnya kita sesi dokumentasi, teman-teman. Boleh dong, kita siap-siap nih. Ya, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diva yang udah memberikan materi yang sangat-sangat insightful, dan tentunya teman-teman peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pagi hari ini ya. Keren-keren banget kalian, pertanyaannya kritis dan betul-betul memerhatikan apa yang Kak Diva presentasikan gitu.
Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.